Shalom rekan-rekan semua, selamat malam. Pada hari ini kita komsel berada di rumah saja atau kita hanya streaming yang kita berada di dalam rumah kita masing-masing, tapi tetap kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, yaitu mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mulai, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh terus menantiasa selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Pada malam hari ini saya mengambil tema mengenai tanda darah. Darah menjadi bagian tanda ketika tulah 10, tulah terakhir di mana Tuhan Allah ingin melepaskan, membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Nah, pada waktu tulah ke-10 ini adalah tulah di mana tulah yang terakhir. Kita tahu tulah ke-10 ini adalah tulah di mana kematian anak sulung itu terjadi. Ya, anak sulung mati, orang Israel keluar daripada Mesir. Nah, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan sedikit mengupas sehingga kita semua mendapat satu benang merah ketika terjadi ketetapan Paskah gitu ya. Nah, ini bagian daripada asal muasalnya Paskah bisa terus dilaksanakan sampai turun temurun sampai hari ini. Kita mungkin April nanti tanggal 10 gitu ya, kita akan ada Jumat Agung, itu peringatan bagaimana Paskah orang yang di dalam dosa, keberdosaan lalu ditarik keluar oleh penebusan Kristus menjadi orang yang percaya dan menerima kemenangan penuh daripada Tuhan sendiri. Nah, pada malam hari ini saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Saya akan kutip-kutip saja beberapa bagian-bagian penting untuk kita bisa bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan walaupun tidak sepenuhnya secara detail gitu ya, tapi paling tidak saya akan mencoba membuat satu ringkasan sedikit dari pembahasan malam hari ini. Keluaran 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Sebab pada malam ini aku menjalani tanah Mesir, dari semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Saya akan coba lengkap lagi. Kita akan baca di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Saya akan bacakan buat setiap kita kembali. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, ketika kita tahu bahwa kejadian itu pada waktu tulah ke-10, maka Tuhan akan menulahi atau Tuhan akan memusnahkan, akan mematikan sebagai momentum dari 10 tulah. Tulah terakhir ini adalah tulah di mana Tuhan akan membebaskan bangsa Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Nah, ini yang coba akan kita soroti, bahwa tanda darah ini menjadi bagian penting. Kenapa? Karena pada waktu ada di ambang atas pintu dan di kiri kanannya ada darah, itu artinya Tuhan akan melewati
Nah, maka tidak ada kemusnahan di dalam rumah-rumah tersebut. Dan bangsa Israel diberitahukan mengenai hal ini. Dan bangsa Israel disuruh memperingatkan mengenai hal ini. Diperingatkan untuk bahwa kamu nanti ditanya oleh anak-anak kamu, keturunan-keturunanmu. Engkau harus mengetahui bahwa engkau akan menceritakan bagaimana ketika pada waktu itu bangsa Israel harus keluar daripada Mesir, dari perbuatan tangan daripada Allah sendiri yang membawa mereka keluar daripada perbudakan Mesir. Dan ini menjadi peringatan Paskah dari hari generasi demi generasi sampai turun-temurun sampai hari ini. Dan saya akan menyoroti tulah ke-10 itu anak sulung mati. Nah, ini sebagai bagian dari penggambaran bahwa Tuhan ingin mematahkan, ingin memberikan kemenangan penuh sepenuh-penuhnya kepada umat pilihannya. Hal ini dinyatakan ketika Tuhan membunuh anak sulung daripada orang-orang Mesir. Kita tahu bahkan sampai ke ternak-ternaknya, sampai ke hewan-hewannya. Mengapa hal ini terjadi? Ini untuk memberikan penggambaran bahwa ketika Firaun memiliki keturunan, memiliki seorang anak, dan anak sulung ini akan menjadi putra mahkota yang akan menjadi raja di kemudian hari Firaun yang akan datang. Nah, Tuhan justru mematahkan kerajaan daripada penggambaran Mesir adalah penggambaran dewa-dewi atau Baal-Baal, ilah-ilah yang selama ini menjadi pegangan daripada orang yang dipercaya oleh orang-orang Mesir. Maka Tuhan sekarang mau hancurkan seluruhnya. Maka ketika anak sulung itu mati, maka tidak ada lagi yang menggantikan tahtanya, atau tahtanya berarti sudah sama sekali tidak ada lagi. Sudah berakhir itu. Nah, maka Tuhan memberikan kemenangan total serta juga hewan-hewannya, karena di zaman Mesir, di dalam mitos-mitos Mesir gitu, cerita-cerita Mesir kuno, kita tahu hewan-hewan menjadi bagian daripada penggambaran dewa-dewi yang mereka puja. Mungkin ada ribuan dewa dengan jenis-jenisnya yang memakai lambang-lambang dari hewan-hewan itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mengadakan tulah ke-10 ini, dia ingin mengatakan, ingin memberikan penggambaran bahwa kemenangan total didapat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menghajar Baal-Baal itu dan memberikan kemenangan total, sehingga ketika kita ingat kembali bagaimana ketika di dalam Kejadian Tuhan ketika memberitahukan keturunanmu dan keturunannya ini ada satu rivalitas, keturunanmu akan menghancurkan tumitnya gitu kan, dan akan meremukkan kepalamu. Dan inilah janji itu ketika Tuhan memberikan kemenangan bahwa kuasa daripada perbudakan, perlambangan dari kuasa daripada dosa tidak lagi ada ketika Tuhan turun tangan, ketika Tuhan yang menghancurkannya. Maka di dalam darah yang di batas ambang pintu kiri kanannya juga itu penggambaran dari penebusan daripada Kristus, yang nanti ini adalah bayang-bayangnya saja, karena nanti akan semua mengacu kepada nanti Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan darah itu menjadi penggambaran penebusan bahwa Tuhan telah menebus engkau dari orang yang dulu berada di luar, yaitu orang-orang yang berada di dalam perbudakan Mesir. Kita seperti orang-orang yang saat ini belum percaya, orang-orang yang berada di luar. Ketika kita belum percaya kepada Kristus, maka ketika Tuhan membawa kita kepada masuk ke dalam umat pilihannya, ketika kita ditarik kembali oleh Tuhan melalui anugerahnya yang begitu besar, sehingga kita kembali masuk di dalam kumpulan orang-orang beriman atau kumpulan orang-orang umat pilihan berada di dalam rumah yang sudah diberi darah oleh karena Kristus, percaya kepada Kristus, yang sudah menerima penebusan dan telah menerima pengampunan. Maka kita diselamatkan bukan oleh karena kekuatan kita. Karena perlu kita ketahui bahwa bangsa Israel itu tidak melakukan apapun juga, tidak ikut berperang. Jadi tidak ada peranan dari bangsa Israel pada waktu itu, karena benar-benar Tuhan yang melakukan saya sendiri, Tuhan yang memimpin, yang Tuhan yang berperang melawan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa anugerah keselamatan daripada Tuhan itu kita tidak bisa lagi bermegah diri. Maka tidak ada orang yang dapat bermegah diri. Rasul Paulus juga pernah menuliskan hal ini. Ketika kita melihat bukan karena saya berbuat baik, saya suka berderma, maka Tuhan pilih saya jadi umat pilihannya. Tidak demikian. Keselamatan itu diberikan oleh Allah sendiri secara cuma-cuma. Karena manusia sejak jatuh dalam dosa waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka status manusia sudah berdosa. Kita harus ingat itu. Jadi kita tidak mungkin menjadi pribadi yang memiliki satu keberkenanan di hadapan Tuhan, yang dipertimbangkan oleh Tuhan, maka saya dipilih. Tidak ada. Karena di mata Tuhan semua manusia sudah dosa, kehilangan kemuliaan daripada Allah. Kita tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Mereka telanjang dan mereka malu, padahal mereka memakai baju yang mereka buat dari daun dan cawat.
Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan mengambil korban, mengambil salah satu hewan domba itu lalu disembeli dan tertumpah darah gitu kan di depan manusia, memperlihatkan bagaimana harusnya manusia itu mati, Adam dan Hawa, harusnya mereka mati, tetapi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang yang dikorbankan itu dari hewan yang diambil yaitu domba sebagai gambaran nanti nubuatan daripada domba Allah yaitu Kristus sendiri yang harus mati di atas kayu salib. Lalu ketika kulit binatang itu dibuat pakaian oleh Tuhan, lalu Tuhan Allah sendiri yang mengenakannya kepada manusia yang berdosa itu, maka manusia itu tidak malu. Nah, ini menjadi penggambaran waktu mereka telanjang, mereka tahu ke dalam keberdosaan mereka. Sekalipun dengan usaha mereka menutupi, mereka masih malu. Nah, ini ketika Tuhan berikan pakaian yang dari kulit binatang yang Tuhan kenakan sendiri. Ini sebagai bagian daripada ketika Kristus harus menebus dosa kita, maka dosa kita sudah ditebus dan Tuhan sudah bayar lunas. Maka kita dikenakan pakaian kemuliaan, maka kita menjadi pribadi yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Nah, bangsa Mesir, ketika Tuhan sudah bawa keluar daripada Mesir melalui tulah ke-10 sebagai penggambaran bahwa Kristus Tuhan Allah berperang memberikan kemenangan total sepenuhnya atas kuasa dari perbudakan dosa. Manusia ditarik keluar, maka kita sepenuhnya menjadi milik Allah yang memiliki kemenangan secara total. Maka oleh sebab itu Anda dan saya ketika mengenal Kristus, sudah percaya kepada Kristus, maka kita memiliki kemampuan oleh karena Roh Kudus bisa untuk tidak berdosa. Kita bisa untuk hidup lebih suci, kita bisa untuk hidup lebih kudus, hidup lebih berkenan. Yang dulu kita mungkin sembarangan berbicara, kita mungkin keluar kata-kata yang tidak berkenan, tapi ketika mengenal Kristus, maka Roh Kudus memberikan satu kemampuan dalam diri kita, dalam diri seseorang yang sudah percaya, maka kita bisa berubah, kita bisa untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan yang jahat. Hari lepas hari, disinilah ada progresif dari setiap orang-orang yang sudah percaya. Nah, hal ini harus kita pahami, ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Nah, maka kita harus memahami bahwa anugerah Tuhan begitu besar atas setiap kita. Maka Anda dan saya patut setiap harinya kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, mungkin perbuatan baik kita ini semua oleh karena semata-mata anugerah Tuhan berikan. Oleh karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat setiap kita. Ketika kita memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka dalam hidup kita, firman Allah memimpin setiap kita. Maka dalam kehidupan kita, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu karena Tuhan sendiri yang menuntun kita. Kita tidak lagi dituntun oleh kegelapan, kita tidak lagi dituntun oleh dosa itu. Karena dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tetapi tetap Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya bahwa kita mesti berjaga-jaga dan berwaspada karena lawanmu iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum menunggu. Nah, ini dia. Kita tetap menjadi sasaran daripada kuasa-kuasa iblis juga. Kita menjadi sasaran, sorotan mata itu ada dalam setiap orang yang percaya. Ketika kita mendeklarasikan kepada dunia bahwa kita ini milik Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan dunia dan dunia menjadi musuh kita. Maka dunia pasti menanti-nantikan kita. Dia mengincar setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan berwaspada, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Supaya kita tetap berada di dalam kestabilan, di dalam mengikuti Kristus. Yaitu ketika Anda dan saya hidup di dalam kerohanian yang harus kita pikirkan bersama-sama ini. Kerohanian yang menjadi pokok utama di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya. Kalau kehidupan jasmani kita pikir begitu rupa, bagaimana Anda dan saya harus tetap sehat, bagaimana Anda dan saya tetap di dalam satu posisi yang dimana kita harus menjaga di dalam ekonomi kita untuk mencukupkan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sudahkah dalam kerohanian kita memiliki satu tanda petik kesehatan rohani yang cukup gitu ya untuk melawan segala tantangan zaman, untuk melawan segala ilah-ilah lain, tawaran-tawaran dunia. Sudahkah kita memiliki satu kemampuan kesehatan rohani yang cukup? Jikalau kita tidak bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, mari iman kita bangun akan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kita diberikan kemampuan daripada Allah, anugerah Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita, kita
di dalam kehidupan kita sudah sepatutnya kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab juga mengatakan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam, supaya iman kita boleh kembali disegarkan. Ketika kita bisa melihat bahwa betapa besarnya anugerah Tuhan yang turun atas setiap umat pilihan, ketika bangsa Israel tidak harus berbuat apa-apa, malah terlebih lagi ketika pada waktu ada erangan pada malam itu, semua anak sulung di tanah Mesir itu ada kehilangan, semua ada kematian, lalu mereka ada satu kesedihan melimpah begitu rupa, sedangkan orang-orang Israel tidak mengalami hal yang demikian. Bukankah ini satu kontras yang di hadapan setiap umat pilihan, di depan mata kepala mereka? Mereka bisa melihat bagaimana perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan atas hidup orang percaya. Dia bisa melihat bahwa ketika engkau berada di luar situ, maka engkau mati, karena upah dosa adalah maut. Maka ketika kita berada di luar daripada Tuhan, di luar daripada Kristus, maka kebinasaan adalah menjadi tujuan akhir dari hidup kita yang sementara ini. Kita bersyukur ketika bangsa Israel melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Terlebih lagi ketika mereka harus keluar pada malam itu, Tuhan memberikan mengarahkan, mengizinkan, melembutkan hati daripada orang-orang Mesir untuk mereka memberi kepada orang-orang Israel. Maka orang-orang Israel dibicarakan bahwa mereka merampas daripada orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir dibuat berbaik hati pada orang Israel, sehingga sepertinya orang Israel merampasi mereka, dikasih emas dan lain sebagainya, perhiasan, barang-barang yang begitu berharga. Mereka membawa itu. Bayangkan, bangsa Israel tidak berbuat apapun, tapi Tuhan pelihara begitu rupa. Tuhan pelihara begitu rupa. Saya berharap kita tahu bahwa tanda darah ini menjadi bagian terpenting. Kita mengingat kembali bahwa bagaimana ketika kita dulu belum percaya, sekarang oleh karena Kristus kita boleh percaya. Oleh karena darah Kristus itu sudah mengampuni setiap dosa kita, maka kita diberikan kemampuan untuk bisa tidak berdosa. Kemampuan ini kemampuan yang istimewa. Saya melihat bahwa orang mengincar berkat secara jasmani banyak sekali, Bapak Ibu ya. Jadi kadang seringkali kita maunya hal-hal yang bersifat duniawi atau bersifat jasmani yang sifatnya sementara. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita, yang bersifat kekekalan, yang bersifat rohani, yaitu kita bisa hidup lebih suci, lebih kudus. Tapi seringkali kita nggak incar itu menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, menjadi prioritas dalam hidup kita, bahwa kita memikirkan kita bisa hidup lebih suci, kita bisa hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang bersifat kekal? Dan itu yang diberikan kemampuan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Tapi kita tidak pernah memikirkan itu begitu rupa. Tapi kalau kita memikirkan berkat secara jasmani, sepertinya kita begitu ngotot berdoa, memohon belas kasihan pada Tuhan supaya perusahaan saya maju, orderan saya bertambah gitu kan. Pekerjaan saya makin meningkat, omset makin naik gitu kan, langganan bertambah gitu kan, cabang muka banyak ke cabang-cabang yang lain. Kita memperluas begitu rupa. Saya nggak bilang nggak boleh demikian. Silakan. Tapi ada hal yang kita lupa. Kita seringkali diberikan kemampuan oleh Tuhan, yaitu Anda dan saya bisa hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita pikirkan itu. Mari kita pikirkan itu sama-sama. Hidup tidak bisa ternyata saya untuk nggak ngomongin orang misalnya gitu kan. Bisa saya ternyata hidup ini nggak memikirkan hal-hal yang negatif. Bisa kita memikirkan hal-hal yang tidak bersifat menentang Tuhan gitu kan, atau yang bersifat jijik, atau yang bersifat porno, atau yang bersifat jahat gitu ya. Kita bisa ternyata. Nah, kita seringkali kita nggak mau, kita abaikan itu. Seringkali Anda dan saya juga, kita mungkin dalam dunia yang sudah canggih ini gitu ya, seringkali kita terlena. Kita nggak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Seringkali kita bisa habis berjam-jam di depan layar, entah itu layar televisi, entah itu layar handphone Anda atau gadget Anda. Kita bisa berjam-jam berhubungan dengan orang di media sosial begitu rupa, kita bisa habiskan berjam-jam. Kita tahan begitu rupa. Tapi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berhadapan dengan perkataan Allah yang hidup, yaitu firman Allah sendiri, kebenaran itu sendiri. Kita udah nggak tahan. Kita duduk belajar, kita seminar misalnya, kita duduk 1 jam sudah gelisah, dengerin orang khotbah sudah gelisah, kita udah nggak tahan.
Makanya ketika kita bisa melihat bahwa apakah benar kehidupan rohani ini yang sebenarnya berkat daripada Tuhan, yaitu hal yang bersifat kekal ini, justru kita tidak pernah mau ambil. Justru kita tidak pernah memikirkan. Nah, hari ini ketika orang-orang Israel melihat kegagah perkasaan tangan Tuhan bagaimana menolong mereka, maka ada satu pesan yang begitu penting di Tulas 10, tanda darah. Itu ada pengorbanan Tuhan, supaya dia menyadari akan anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga mereka harus ajarkan kepada turun-temurun untuk mengetahui bahwa tangan Tuhan begitu besar menyelamatkan mereka. Mereka tidak berbuat apapun, mereka tidak berbuat apa-apa yang bisa dibanggakan sehingga mereka bisa bermegah, tidak. Tetapi Tuhan Allah sendiri, tangan Allah sendiri yang membawa mereka ke dalam pembebasan atau kemenangan secara total, keluar daripada Mesir. Nah, saya melihat bahwa sesungguhnya kita nih orang-orang yang percaya harus semakin hari semakin menyadari bahwa anugerah Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita, sehingga saya berharap kita semua makin hari makin bersyukur dan makin memberi diri untuk mau memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan, yang bersifat rohani, yang jauh lebih bisa memuaskan jiwa kita, roh kita ini. Karena hidup kita ini yang bersifat kekal itu ada yang tidak kelihatannya, itu rohani, yang harus kita patut pikirkan. Saya selalu mengajak di dalam setiap sesi-sesi saya untuk memikirkan dalam kesementaraan kita ini yang bersifat kekekalan. Saya berharap malam hari ini juga kita menyediakan pikiran waktu kita merenungkan bahwa kita harusnya memikirkan hal-hal yang bersifat kekal itu. Pada malam hari ini saya tidak panjang lebar karena emang saya ambil sedikit saja mungkin pengantar di dalam Tulas 10 ini. Paling tidak ada satu pembuka yang membuat kita membukakan kembali bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan kemenangan buat setiap kita melalui Tulas 10 ini. Tulah yang ke-10 ini yang dimana anak sulung mati. Dan saya berharap ketika Kristus membawa kita masuk ke dalam umat pilihannya, harap kita ingat bahwa karena anugerah daripada Tuhan, oleh karena darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib menebus dosa Anda dan saya, sehingga Anda dan saya diberikan kuasa, yaitu bisa untuk tidak berdosa. Mari kita pergunakan kuasa kewenangan yang Tuhan berikan ini, yang bersifat kekal, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tetap kami pegang, dan bolehlah kami terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan saja. Ajar kami untuk berdiam di dalam setiap kami Tuhan, dalam jam-jam doa kami, berjaga-jaga dan senantiasa selalu waspada Tuhan, karena kami tahu bahwa dunia ini mengincar setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Mohon perlindungan pada Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkatilah kami oleh karena kuasa daripada Allah Bapa turun atas kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.